Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Ya, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 mencapai 5,11% dan pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan juga pembentukan modal tetap bruto yang secara akumulatif memberikan kontribusi sebesar 82,65% dari sisi pengeluaran. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%. Demikian pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2025 yang menyentuh 5,11%. Adapun pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025 secara tercatat sebesar 0,86% secara kuartalan dan secara tahunan tumbuh 5,39%. Sementara dari sisi distribusi PDB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan porsi 53,88%, diikuti PMTB sebesar 28,77% dan ekspor 22,85%. Amalia menambahkan porsi konsumsi rumah tangga juga didorong oleh paket stimulus yang diberikan pemerintah pada kuartal keempat 2025. Sehingga aktivitas masyarakat mengalami peningkatan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jakarta, Tim Liputan IBX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekonomi Indonesia sentuh 5,11% di sepanjang tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Hosiana Evelita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Alfonsus, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, apa kabar juga? Kabar baik juga Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ibu Hosiana, apa kabar Bu? Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Ibu Hosiana. Nah, ini menarik, BPS tadi sudah menyampaikan data begitu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini mengalami pertumbuhan sekitar 5,11%. Kalau kita lihat secara kuartalannya tumbuhnya 0,86%, kemudian secara tahunannya di kuartal 4 2024 tumbuhnya 5,39%. Apakah ini dari sisi proyeksi dari ataupun konsensus ekonom nih Bu Hosiana, ini sudah sesuai atau tidak nih Bu? Ya, kalau kita lihat sih realisasi di fourth quarter di kuartal 4 2025 dan juga untuk full year 2025 ini memang jauh lebih baik dari yang kita ekspektasikan ya. Jadi walaupun memang perkiraannya itu ada di kisaran 5,04% ya kalau dari konsensus secara keseluruhan untuk pertumbuhan di sepanjang 2025, ternyata realisasinya di 5,11 dan kita menyebut hal ini positif ya karena memang kalau kita flashback ke belakang ini memang ada beberapa hal yang mendorong kalau pertumbuhan di 2025 ini menjadi lebih baik dan tertinggi sejak 2022. Oke. Nah, dari pelaku usaha, Pak Alfonsus, Anda melihat bagaimana? Sudah sesuai dengan proyeksi sendiri atau bagaimana nih Pak? Ya, saya kira sesuai prediksi begitu. Jadi memang berkisar di 5% begitu ya, khususnya untuk yang dikonsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga begitu. Saya kira kan tumbuh 4,98% begitu ya. Jadi memang kalau kita bicara di industri retail, memang masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi begitu sehingga kinerja tidak bisa maksimal begitu di tahun 2025 yang lalu. Salah satunya ya tentunya adalah daya beli masyarakat khususnya yang di kelas menengah bawah begitu. Tetapi saya kira pemerintah berhasil mendongkrak begitu ya
sehingga pertumbuhannya bisa secara total bisa di atas 5%, lebih tepatnya 5,11% begitu, dan konsumsi rumah tangga juga bisa 4,98%, meskipun belum bisa kembali di sekitar 5% begitu ya. Jadi harapan kami sebetulnya adalah bisa di sekitar 5% begitu, khusus untuk yang konsumsi rumah tangga begitu. Nah, saya kira kesuksesan ini, keberhasilan ini, saya kira karena pemerintah memang khususnya di momen-momen tertentu pemerintah banyak memberikan insentif begitu ya, stimulus begitu. Sehingga saya kira ini salah satu faktor kenapa kinerja bisa mencapai 5,11% begitu, dan khususnya konsumsi rumah tangga itu bisa 4,98% begitu. Oke. Memang ini berhasil, tetapi sebetulnya ini kan sifatnya stimulus dan insentif yang diberikan pemerintah ini sifatnya adalah sporadis dan sesaat begitu. Jadi pemerintah ingin memastikan di momen-momen tertentu bahwa kinerja bisa maksimal ataupun tidak tertekan begitu ya. Khususnya kan pemerintah banyak memberikan stimulus, insentif pada saat Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri, dan juga libur sekolah, berupa misalkan tiket, diskon tiket penerbangan, tiket kereta api, jalan tol, dan sebagainya begitu. Saya kira itu berhasil begitu ya, strategi tersebut. Tetapi kembali lagi itu adalah sifatnya sesaat dan sporadis yang belum bisa menyelesaikan permasalahan daya beli masyarakat secara berkelanjutan begitu. Jadi saya kira itulah catatan-catatan yang terjadi di tahun 2025 begitu ya. Jadi saya kira ya strategi pemerintah cukup berhasil, tapi kembali lagi kami dari pelaku usaha masih mengharapkan strategi yang berkelanjutan begitu, bukan yang sifatnya sesaat dan sporadis seperti yang dilakukan di tahun 2025 yang lalu begitu. Demikian Mas Pras. Itu dia dari pelaku usaha begitu ya. Stimulus insentif yang diberikan ini terbukti ya menjadi salah satu booster juga lah ya untuk bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi, membantu juga daya beli masyarakat. Nah, Bu Hosiana, Anda melihat faktor-faktor lain begitu. Apakah memang karena tadi adanya stimulus insentif yang diberikan atau seperti apa sehingga bisa tumbuh di atas 5% dan 5,11% meskipun targetnya di APBN 5,2%? Bu Hosiana. Ya, silakan Ibu. Iya, jadi memang yang seperti disampaikan kalau kita lihat dari konsumsi memang belum tumbuh kembali di level 5% ya, dan kita lihat memang akselerasi dari konsumsi itu sendiri kan ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, baik dari harga komoditas, windfall, ataupun juga dari kesediaan lapangan tenaga kerja, maupun juga dari kenaikan upah di masyarakat dan iklim bisnis. Dan tadi balik lagi kenapa pertumbuhan kita ini memang nggak sampai di 5,2 walaupun lebih baik dari estimasi. Yang mendorong yang pertama adalah dari sawit ya. Jadi kalau kita lihat CPO itu kan baik secara harga maupun volume permintaan di global ini juga meningkat. Jadi dan juga ditopang oleh dari Indonesia ini termasuk beruntung, bisa dibilang beruntung karena kita lihat dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang dari awal tahun 2025 ya, jadi kita masuk di 16.200 kemudian bisa tembus di kisaran 16.800 hingga di level 17.000, ini cenderung menjadi angin segar gitu. Itu yang kita lihat jadinya kontribusi dari industri pengolahan itu naik lebih tinggi di kuartal 4 maupun juga secara full year 2025 kemarin. Di tengah memang seperti yang disampaikan juga bahwa ya ada stimulus yang cenderung bersifat ya dorongan gitu ya, cenderung sifatnya sesaat dan tidak mengubah secara struktural untuk sustainability-nya di jangka panjang. Dan kita lihat juga memang ini menjadi PR bersama dan mungkin juga penyelesaiannya ini nggak bisa langsung cepat ya, artinya pembukaan lapangan tenaga kerja dengan cara menarik investasi, kemudian juga akselerasi dari industri gitu ya, ini kan cenderung butuh waktu setidaknya ya di 3-5 tahun gitu ya untuk bisa melihat dampaknya gitu. Walaupun kita lihat juga rilis dari BPS dari sisi angka kemiskinan maupun dari jumlah tingkat pengangguran ini juga melandai. Dan hopefully sih kita lihat Indonesia balik lagi kalau kita merefleksi memang dari aktivitas ekonomi yang meningkat signifikan itu ya memang dari investasi dan juga dari
perbaikan manufacturing ya. Tapi kalau kita assess dari daya beli masyarakatnya memang belum pulih karena kita lihat yang paling sederhana aja dari penjualan otomotif, penjualan mobil baru aja tuh masih turun gitu ya. Kalau kita lihat sepanjang 2025 compare ke 2024 yang mana 2024 itu juga udah turun signifikan. Kita nggak bisa balik tembus ke level penjualan mobil 1 juta unit gitu. Dan ini yang kita lihat juga masih menjadi warning gitu kalau sebenarnya pertumbuhan ekonomi ini apakah memang sudah merefleksikan dari konsumsi dan juga aktivitas bisnis real yang sesungguhnya terlepas dari banyaknya stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, kita akan cermati bersama nanti terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi secara kuartalan yang cenderung turun di setiap kuartal 4 begitu. Nah ini apakah memang cyclical saja begitu atau ada hal lain? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya Bu Hosiana, kemudian Pak Alfonsus, kita akan jeda terlebih dahulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari pertumbuhan ekonomi di tanah air. Kita lihat datanya bersama. Ini dia, kita lihat bagaimana dengan pergerakan dari tahun 2019. Ini pasca sebelum pandemi begitu ya, masih tumbuh di 5,02%. Kemudian setelah adanya pandemi Covid, kita bahkan pertumbuhan ekonomi kita turun sampai dengan 2,07%. Kemudian beranjak lagi di tahun 2021 3,7%, 2022 5,31%, kemudian di tahun 2023 2024 cenderung turun ya, dan di tahun 2025 kemarin naik lagi menjadi 5,11%. Meskipun dalam 2019 sampai dengan 2025 tertinggi di tahun 2022 tepatnya di 5,31%. Ini mungkin akibat low base effect juga begitu ya. Dan kita lihat selanjutnya dari sisi laju pertumbuhan ekonominya secara kuartalan. Ini dia, kita akan cermati bersama perbandingan antara tahun 2025 dan tahun 2024. Ini dia trennya. Ya, di kuartal 1 rata-rata kita masih mengalami pertumbuhan yang negatif ya, minus 0,83% di tahun 2024, kuartal 1 2025 juga masih negatif 0,98%. Tapi kita lihat langsung melonjak di kuartal berikutnya, masing-masing 3,79%, di kuartal 2 tahun 2024, 2025-nya 4,04%. Tapi kita lihat di kuartal berikutnya, kita lihat dari mana pergerakan di kuartal 3, kuartal 4 ini cenderung turun. Dan di tahun 2025 lalu tercatat 0,86%. Padahal kita lihat sebelumnya di 1,42%. Itu dia. Dan selanjutnya kita lihat kontribusi lapangan usaha nih terhadap ekonomi seperti apa. Ini dia kontribusi lapangan usaha terhadap ekonomi. Ini ada industri pengolahan menempati posisi pertama ada 19,2%, kemudian menyusul perdagangan 13,24%, pertanian 11,56%, kemudian konstruksi 10,16% dan pertambangan 8,93%. Itu dia kontribusi lapangan usaha terhadap ekonomi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, kemudian juga Ibu Hosiana Situmorang. Ya. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ya Bu Hosiana, Anda melihat bagaimana analis Anda terkait dengan pergerakan ataupun pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat ini yang cenderung turun ya dalam beberapa tahun terakhir kalau kita tarik ke belakang sebenarnya dengan kondisi yang sama. Nah, apa yang bisa kita analisis dengan kondisi ini, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat dari tahun 2023 dan 2024 ini juga memang kita nggak bisa menyalahkan siapapun gitu ya kalau di domestik karena kita adalah negara terbuka yang cenderung terpengaruh juga oleh perkembangan di global. Kita tahu di global sendiri kan temanya waktu dari 2021 2223 itu ada 3 hal. Yang pertama adalah surging demand dan supply chain disruption yang mana ini mengarah pada tema poin yang kedua yaitu inflasi yang tinggi di global dan juga ini yang mendorong juga adalah kenaikan suku bunga gitu. Dan yang ketiga itu adalah tekanan dari geopolitical maupun juga uncertainty. Jadi kita kan adalah momen di mana terjadinya election gitu ya. Dan ini membuat investor ataupun pelaku pasar juga cenderung wait and see. Ke semua poin yang tadi disebutkan ya, walaupun itu adalah beberapa poin ya dari banyak hal yang mempengaruhi perkembangan global, ini akhirnya berdampak kepada domestik. Dan kita tahu domestik kita ini adalah negara yang masih rely bersandar selain dari konsumsi domestik juga adalah dari ekspor gitu, salah satunya adalah komoditas. Nah kita lihat China juga yang melambat gitu ya, ini yang membuat akhirnya permintaan dari baik CPO, coal gitu ya ataupun metal mining itu ancur gitu, artinya tidak terlalu baik ya. Ini yang membuat jadinya
Dari sisi penerimaan negara juga yang kalau kita lihat belanjanya juga tidak seakselerasi di tahun sebelumnya gitu. Misalnya pas mulai normalisasi ini yang membuat kita lihat masyarakat pun cenderung untuk dia confidence untuk konsumsi juga tertahan. Nah, kita bisa bilang masih tertahannya konsumsi baik kelas menengah gitu ya ataupun juga ya cenderung kecenderungan adalah masih tertahannya laju konsumsi. Nah, ini juga yang membuat ada cenderung low base effect gitu dan kita lihat 2025 ini lebih baik, ini memang masih ditopang baik dari stimulus ataupun juga dari konsumsi, kelompok, upper middle income gitu ya atau Ya. upper class gitu. Nah, balik lagi sih, mungkin ke depannya gitu yang perlu dicermati adalah bagaimana, pemerintah gitu ya dengan kebijakannya ini bisa membuat keyakinan buat masyarakat baik dari ketersediaan lapangan kerja ataupun juga, dari kepastian, bisnis gitu. Karena kalau misalnya masyarakatnya tidak confidence, kan walaupun setiap bulan ada indeks keyakinan konsumen, di mana salah satu faktornya adalah dari lapangan pekerjaan ataupun kondisi bisnis, ini yang kalau kita lihat, signifikan berpengaruh ya. Jadi, kalau kita lihat memang dari kualitas, pekerjaan yang tersedia ini kan juga cenderung menjadi proksi gitu buat masyarakat untuk, menggunakan uangnya ataupun juga untuk melakukan aktivitas konsumsinya. Karena kalau kita melihat di tengah tren penurunan suku bunga, harusnya kan baik dari konsumsi retail maupun juga properti ataupun otomotif kan harusnya membaik gitu ya. Tapi kita melihat sih arahnya belum yang signifikan membaik. Itu sih yang kalau kita lihat Oke. kenapa jadinya masih menjadi challenge gitu untuk di setiap kuartal yang cenderung sebagai momen terlihat masih tertahan dari sisi konsumsi masyarakat. Ya, itu sih. Oke, nah ini menarik. Lantas dengan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tantangan yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini dampaknya terhadap sektor usaha khususnya dari HPBI sendiri melihat bagaimana Pak Alfonsus? Apakah memang menjadi salah satu ya kita tahu booster juga kemudian menjadi sentimen positif untuk kinerja dari sisi pertumbuhan industri pusat perbelanjaan misalnya begitu Pak? Ya, kami memang sudah memprediksi bahwa industri usaha retail memang pasti tumbuh begitu ya. Jadi Oke, di 2025 maupun di 2026 ini. Tetapi yang menjadi masalah itu kan seberapa besar pertumbuhannya begitu. Nah, ini yang menjadi satu perhatian bagi kita semua begitu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2025 di mana faktor daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah bawah itu adalah kan kelas menengah bawah ini adalah yang mendominasi begitu ya industri usaha retail di Indonesia begitu. oke, Jadi saya kira kalau itu ada gangguan terhadap daya belinya tentunya ini akan mempengaruhi kinerja di sektor retail secara keseluruhan begitu. Jadi saya kira itu yang terjadi yang harus diperhatikan. Nah, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Jadi saya kira memang gangguan global cukup banyak sekali begitu ya sepanjang tahun begitu. Tapi saya kira pemerintah kurang memperhatikan begitu perdagangan dalam negeri yang sebetulnya itu menjadi salah satu faktor kunci begitu untuk bisa kita keluar dari tekanan-tekanan secara global begitu. Jadi pada saat kita ingat sekali pada saat COVID begitu Indonesia relatif lebih baik begitu dari banyak negara begitu di luar. Salah satunya adalah karena kita memang pada saat itu betul-betul memperhatikan perdagangan dalam negeri begitu, di mana itu adalah yang menjadi pegang peranan gitu ya. oke. Tetapi saya kira ini yang harus terus diperhatikan begitu. Jadi kalau kita bicara perdagangan dalam negeri, bicara konsumsi rumah tangga, tentunya salah satunya adalah di industri retail begitu. Baik Jadi Pak saya kira Alfonsus. kalau ini pemerintah bisa memberikan prioritas terhadap perdagangan dalam negeri, saya kira Ya. tentunya target-target pertumbuhan ekonomi bahkan mungkin 6% pun itu bisa tercapai begitu. Nah itu Tetapi dia. kembali lagi yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, saya kira banyak sekali sifatnya tadi sesaat begitu ya dan Oke. sporadis dan kemudian juga kalau kita lihat lebih dalam lagi strategi-strategi yang
diberikan oleh pemerintah begitu, itu lebih kepada supply mode begitu ya, Baik. lebih mendorong untuk penciptaan supply begitu. Padahal yang harus didorong saya kira adalah bagaimana menciptakan demand begitu ya, lebih ke arah merubah strateginya menjadi demand mode begitu. Jadi saya Oke. kira itu yang harus terus dilakukan oleh Oke. pemerintah begitu. Alfonsus, kita tahu konsumsi rumah Ya. tangga seperti yang sudah Anda sampaikan juga tercatat kan kembali kontribusinya paling besar nih terhadap ekonomi di kuartal 4 tahun lalu, 53,63% secara tahun. Nah ini dia, apakah ini memang lagi-lagi menjadi sinyal dari pemulihan daya beli atau dari sisi APBI belum merasakan dampak yang signifikan atau merasakan adanya kenaikan tingkat konsumsi tadi begitu Pak Alfonsus? Saya kira persoalan daya beli belum teratasi secara berkelanjutan begitu. Jadi saya kira Oke. kembali lagi itu semua kinerja di 2025 akibat dorongan-dorongan stimulus insentif yang sifatnya sporadis dan sesaat begitu. Dan memang itu berhasil saya kira strategi tersebut. Tetapi Oke. kembali lagi ini adalah bukan solusi yang sebenarnya begitu. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memperbaiki daya beli masyarakat begitu secara keseluruhan. Jadi yang terdorong itu akibat karena pemerintah memberikannya sifatnya tadi sporadis dan sesaat. Yang terjadi sebetulnya di 2025 khususnya di industri retail memang ada pertumbuhan di kelas menengah atas begitu ya. Itu yang didorong oleh kelas menengah atas begitu. Khusus untuk yang kelas menengah bawah itu terdorong akibat stimulus dan insentif yang diberikannya tadi sesaat dan sporadis tersebut begitu. Oke. Tetapi kan sebetulnya ini bukan solusi yang sebenarnya begitu. Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa di industri retail itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Jadi saya kira yang daya beli yang kelas menengah bawah inilah yang harus Oke. diperbaiki begitu. Baik, baik. Bukan dengan strategi yang sifatnya sporadis dan sesaat tadi begitu. Baik, Ini Pak. menjadi tantangan bagi kita di tahun 2026 ini begitu. Ya, itu dia. Berarti daya beli masyarakat kelas menengah bawah ini yang harus terus dijaga begitu, bisa mendukung tadi adanya demand di masyarakat. Kita kan bahas lebih lanjut. Kita tahu ada 5 lapangan usaha yang berkontribusi juga nih terhadap ekonomi di segmen berikutnya. Kita kan jeda sebentar ya Pak Alfonsus dan juga Bu Hosjen dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hosiana Sitomorang kemudian juga Bapak Alfonsus Wijaya. Nah, bicara mengenai data BPS yang juga tadi mencatat ada 5 lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap ekonomi di tahun 2025 tepatnya di kuartal 4 ada industri pengolahan tumbuhnya 19,24% kontribusinya, kemudian perdagangan 13,24%, pertanian 11,56% dan konstruksi 10,16%, kemudian pertambangan 8,93%. Apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang tadi pertumbuhan dari ketiga ataupun kelima sektor tadi ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah begitu yang seperti Pak Alfonsus katakan ada insentif dan juga regulasi lainnya Bu Hosiana? Ya, kita juga setuju ya dengan Pak Alfonso tadi dan kita melihat gitu ya, sebenarnya gini kan kalau kita lihat dari komponen penyusun pertumbuhan selain dari 5 sektor itu, ini juga menyangkut dari aspek adanya impor gitu ya. Nah kita lihat dengan adanya impor EV yang cukup meningkat gitu, maksudnya ini sekitar 10 hingga 15% secara tahunan dan bergerak di setiap bulan gitu. Ini kan juga salah satu pengaruh dari kebijakan insentif PPNBM yang masih berlanjut untuk komponen mobil EV dan kita lihat juga ini yang menjadi penggerak gitu ya baik dari sektor retail dan juga maupun dari wholesale gitu karena entah pembelian spare part ataupun juga memang karena konsumsi kelas menengah dan juga menengah ke bawah yang ada istilahnya adalah down trading gitu. Jadi mereka tidak lagi mengejar yang sifatnya terlalu luxury, tapi mungkin lebih ke misalnya mobil bekas ataupun juga dari ada juga istilahnya adalah lipstick effect. Jadi mereka menurunkan dari bukan kualitasnya tapi mungkin kelasnya gitu. Jadi nggak yang mengejar luxury lagi tapi mengejar ya yang cenderung lebih murah dan lebih terjangkau ataupun juga lebih memilih aktivitasnya itu berlibur di domestik. Ini yang membuat kalau kita lihat jadinya dari sisi wholesale perdagangan maupun juga dari kinerja industrinya karena konsumsi domestiknya relatif membaik. Ini yang kita lihat jadinya menjadi ruang gitu dan juga kalau kita misalnya discuss gitu ya dari beberapa pelaku usaha dengan dari posisi rupiah yang melemah ini membuat beberapa barang impor itu cenderung tidak kompetitif gitu untuk bersaing dengan barang-barang ataupun juga dengan pelaku industri di dalam negeri. Ini yang jadinya menjadi ruang karena berkurangnya dari sisi impor
Oke. Akhirnya pemain di lokal atau, industri di lokal ini juga menjadi, mendapat potensi gitu ya atau perbaikan gitu atau windfall. Tapi ini juga sifatnya cenderung sesaat. Jadi kalau apakah perbaikan yang dikatakan dari mix kebijakan pemerintah, salah satunya iya, tapi juga, dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan di global. Salah satunya tadi yang kita lihat adalah, baik dari nilai tukar maupun juga salah satunya adalah dari tendensi masyarakat yang ya cenderung di dalam negeri aja itu sih. Baik, nah lantas bagaimana dengan data PMI manufaktur yang kemarin di Desember ini sedikit turun lagi nih dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 51,2 begitu. Anda melihat ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk industri pengolahan kita atau bagaimana Bu Hosiana? Iya, jadi dengan kinerja PMI manufacturing yang melandai, jadi kalau kita flashback 2024 dan juga 25, ada momen di mana kita itu, berada di zona kontraksi, artinya di bawah 50 ya. Dan kita bisa balik lagi itu cenderung either di kuartal 4 ataupun di momen lebaran ya, jadi di mana aktivitas ekonomi itu meningkat. Nah, yang kita lihat adalah kalau konsumsi domestik yang memang tidak, membaik secara struktural, artinya daya beli masyarakat membaik dengan ketersediaan lapangan kerja, ini yang cenderung ya kita akan cenderung berputar di hal seperti ini aja dan kita juga melihat, niat baik dari pemerintah maupun juga dari apa yang dilakukan oleh Danantara, supaya nantinya dari jam kerja ataupun penyediaan lapangan kerja di domestik dan juga kualitas dari ketersediaan lapangan kerja ini bisa lebih baik ya, walaupun mungkin ini baru terlaksana nanti di, cenderung di jangka menengah, tapi ya harapannya kita tidak terjebak di dalam, middle income trap dan kita Baik. tidak mengulang season-season ya seperti ini, kadang ekonomi kita membaik, kadang kita berada di zona kontraksi karena ini, nanti dampaknya itu ya pasti kita tidak bisa compete lagi gitu dan kalau tidak diperbaiki ya cenderung menjadi, terbawa terus gitu dan yang kita berharap adalah kita bisa lebih baik dengan ya terobosan Oke. dan kebijakan yang menyediakan lapangan kerja itu Itu sih. dia, berarti lapangan pekerjaan, kebijakan yang konsisten dan juga insentif yang masih dibutuhkan begitu oleh pelaku industri. Pak Alfonsus, terakhir Anda melihat bagaimana momentum tahun 2026 berkaca ataupun belajar dari pengalaman tahun 2025, Nataru sudah lewat, kemudian akan berlanjut lagi di Ramadan dan Lebaran. Anda melihat masih ada optimisme yang tinggi Pak di tahun ini? Ya, saya kira untuk industri retail ada dua catatan penting begitu untuk tahun 2026 ini. Oke. Jadi saya kira yang pertama kalau triwulan satu saya kira itu aman begitu ya. Saya kira aman lah dalam tanda kutip begitu ya Oke. karena triwulan satu ini ada tahun baru, ada Imlek, upah minimum naik, begitu kan, Ramadan, beberapa perusahaan juga membagikan bonus, begitu banyak perusahaan membagikan bonus-bonus untuk kinerja 2025, begitu. Kemudian ada THR dan Idul Fitri. Jadi saya kira triwulan satu ini akan aman begitu dan di mana itu adalah Ramadan dan Idul Fitri adalah merupakan puncak penjualan retail di Indonesia begitu ya. Jadi peak seasonnya itu adalah di Ramadan dan Idul Fitri begitu. Jadi saya kira relatif akan aman. Yang menjadi perhatian adalah yang harus diwaspadai adalah triwulan 2 dan triwulan 3. Triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi low season yang panjang begitu. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu kan memang secara sudah biasa begitu, sudah umum bahwa kalau setelah Idul Fitri itu biasa masuk ke low season begitu ya dan Oke. tetapi khusus tahun ini 2026 low seasonnya akan menjadi panjang begitu triwulan 2 dan triwulan 3 akan menjadi low season karena Ramadan dan Idul Fitrinya datang lebih awal begitu ya dan kumpul semua momen-momen penting itu ada di triwulan 1 begitu. Nah, jadi saya kira kita harus bisa memaksimalkan triwulan 1 ini karena ini akan mempengaruhi kinerja tahunan di 2026 gitu ya. Oke. Tetapi saya kira pemerintah belajar dari tahun 2025, tahun ini pun Ramadan dan Idul Fitri tahun ini pun pemerintah sudah menyiapkan stimulus dan insentif begitu ya. Kembali lagi ada diskon tiket pesawat, tiket kereta api, jalan tol dan sebagainya Oke. untuk memastikan kinerja triwulan 1 betul-betul bisa maksimal begitu. Baik Pak Nah, Alfonsus. catatan kedua adalah kami yakin masih optimis bahwa industri retail akan tetap tumbuh di 2026, tetapi tumbuhnya seberapa besar begitu. Kalau pemerintah masih menerapkan strategi yang sama dengan tahun 2025, ya saya kira akan berkisar di 5% lagi begitu, atau mungkin bahkan tidak bisa mencapai 5% begitu. Oke. Jadi saya kira pemerintah harus bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam strateginya begitu agar target pertumbuhan yang
dikatakan 6% lah atau dan sebagainya itu bisa tercapai begitu. Kalau tidak ya saya kira tetap tumbuh, tetapi tumbuhnya tetap tidak akan signifikan begitu, akan sama-sama saja begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi catatan penting bagaimana pemerintah Baik. bisa merubah strategi yang tadinya sifatnya adalah sesaat dan sporadis, bisa berkelanjutan begitu, dan kemudian juga bagaimana pemerintah bisa merubah mode-nya begitu dari selama ini yang supply mode bisa menjadi ke arah demand mode begitu, agar supaya Itu dia. target pertumbuhan ekonomi di 2026 ini bisa tercapai begitu. Baik, Pak Demikian, Mas Alfonsus Pras. ya, itu dia beberapa poin yang perlu dijaga kuartal 1 ini baik dari sisi pertumbuhan ekonominya, kemudian kinerja dari demand masyarakat, daya beli masyarakat dengan dukungan pemerintah ini harus terus dijaga, mengingat ini menjadi mesin pertumbuhan dengan adanya momentum Ramadan dan Lebaran, karena setelah itu jaraknya lebih jauh lagi nanti untuk ketemu Nataru ya, jadi memang perlu ada satu strategi khusus begitu menghadapi tahun 2026, apalagi tadi sudah disampaikan kuartal 1 ini kecenderungannya pertumbuhan ekonomi kita juga masih rendah begitu, baru kita nanti gasnya atau gaspol begitu di kuartal selanjutnya 2 dan 3 begitu. Baik, Pak Alfonsus kemudian Ibu Hosiana, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Alfonsus. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Bu Hosiana.